kembali bisa bersama di kegiatan Dhamma Kelas. Topiknya sudah disampaikan tentang flexing. Tapi sebelum ke topik utama, izinkan saya menyampaikan berita gembira. Berita gembiranya, sampai detik ini, Tipitaka sudah diterjemahkan semua. Tidak hanya Tipitaka, kata-katanya pun sudah diterjemahkan semua. Dan tidak hanya kata-kata, tikanya pun, jadi kata-kata itu menjelaskan kitab mula namanya, suta-suta apa, kata-katanya itu ya, penjelasan dari penjelasannya itu disebut tika, itu pun sudah diterjemahkan semua. Terus penjelasan dari penjelasannya, namanya kitab Anya pun sudah diterjemahkan semua. Pertanyaannya, bagaimana caranya ngakses terjemahan itu? Mau tahu enggak? Berarti enggak usah dibahas ini dulu ya. Saya skip dulu. Ibu bapak sekarang bisa download yang namanya, nama aplikasinya Tipitaka Pali Reader. Jadi di Tipitaka Pali Reader ini sudah disampaikan berdasarkan 5 buku besar, yaitu ada Digha Nikaya, Akudaka Nikaya, Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya, plus Abhidhamma masuknya di Khuddaka Nikaya, dan Vinaya Pitaka pun masuknya di Khuddaka Nikaya. Saya kasih contoh. Besok kita mau bahas, kalau enggak tahu bisa ketik di sini suta, bisa diketik. Besok saya mau bahas ini. Nah, misalkan Dhananjana Sutta. Di bawahnya yang biru-biru itu sudah langsung diterjemahkan. Jadi bahasa Pali atasnya, di huruf A yang kecil yang di bawah ini, kata-katanya. Muncullah dia. Dakinagiri. Giri artinya pegunungan. Dakinagiri adalah sebuah lokasi, distrik tertentu yang terletak di bagian pegunungan yang mengitari Rajagaha. Kalau di sutta aslinya kan tidak ada penjelasan. Nah, terus kalau kita penasaran lagi, kira-kira karakteristik dari Dakinagiri ini seperti apa? Kan belum dijelasin banget nih. Buka kitab tikanya. Cari yang 445. Jadi Dakinagiri ini adalah salah satu tempat yang ada di pegunungan Pandawa. Jadi lebih dispesifikkan. Dan kabar baiknya semuanya sudah diterjemahkan seperti ini. Semuanya, tidak ada yang tidak. Menariknya, kalau ibu bapak mau cari dhamma tertentu, ada search. Dan kalau enggak ngerti bahasa Pali, gimana? Pakai pilihan yang AI. Misalkan mau nyari tentang apa? Apa misalkan? Yang kontroversi dah. Yang sering diucapkan padahal enggak ada di pustaka suci. Gimana responnya dia ya? Coba ya. Jadi dia baru bisa ngomong bahasa Inggris aplikasinya. Jadi kasih tahu saya tentang rupa kalapa. Dia analisis tuh dari semua Tipitaka, dia analisis dulu oleh mesinnya. Muncul jawabannya. Jadi ternyata konsep rupa kalapa hanya muncul di konsep Abhidhamma. Itu pun di kitab penjelasnya, bukan di kitab Tipitakanya. Dijelaskan dia munculnya di mana? Di Dhamma Sanggani kata-kata.
Kalau penasaran, buka dah dia. Muncul dah. Membahas tentang apa rupa kalapa gitu. Jadi apapun istilah Buddhis yang ibu bapak bingung, cukup cari saja di AI search-nya. Nanti muncul semua. Nah karena sudah lengkap, berarti tidak perlu dhamma kelas ya. Nah, saya sengaja ini agar kita itu mulai kembali ke pustaka suci. Udah tidak ada alasan, Pak Komang tidak bisa bahasa Pali. Gimana caranya ngakses Tipitaka? Sudah terjawab. Mau ngakses apa aja bisa sekarang. Itu secara teorinya. Kalau secara praktek, balik ke individu masing-masing. Ya, itu sedikit ya. Tipitaka Pali Reader sudah bisa di-download gratis. Ya? Ya, tadi sudah tak lihatin ini misalkan. Ini malah tika ini tak buka. Ini kata kata di sini nih. Ini kata kata. Ini malah tikanya. Penjelasan dari kitab penjelas tadi. Jadi semuanya sudah diterjemahkan. Sekarang PR-nya cuma satu Ibu Bapak. Males atau enggak aja. Ya, sekarang baru kita balik ke materi hari ini. Dikit slide-nya cuma 9. Kenapa? Karena saya mau kita interaksi aja. Saya juga pengen dengar dari Ibu Bapak. Kan ketahuan juga, pemahaman damanya sudah sejauh mana. Sehingga kalaupun nanti ada dhamma kelas bisa disesuaikan. Nah Ibu Bapak, flexing itu apa sih? Pamer? Ada yang lain? Sering tapi dengar ya, istilah flexing ya. Pamer betul. Ada yang lain? Berarti cuma pamer aja ya. Jadi flexing ini istilah slang. Slang itu istilah tidak formal begitulah. Muncul pertama kali di Amerika oleh mereka yang berkulit gelap. Jadi karena dulu ya, bukan sekarang, dulu mereka yang berkulit gelap itu cukup inferior karena mungkin direndahkan, mungkin dikucilkan, zaman dulu. Sehingga untuk menguatkan hati mereka, ada istilah flex your muscle, artinya apa? Tunjukkan ototmu. Jadi untuk menunjukkan siapa kita itulah flexing. Lalu makna ini berkat adanya sosial media, jadi sangat lekatlah dengan flexing. Tentang apa biasanya flexing? Biasanya apa yang diupload? Ini sebetulnya terinspirasi dari kisah nyata loh kenapa saya ambil tema ini. Karena saya kan sudah balik kerja ya. Jadi bersosialisasilah dengan dunia nyata. Kalau selama ini kan dunianya di lingkungan wihara semuanya baik-baik sekali kan. Kelihatanlah masyarakat sekarang perkembangannya seperti ini. Yang menarik waktu itu adalah ketika ada pertemuan dengan banyak orang, makanya saya kasih tahu ke panitia, tolong jangan kasih tahu saya kerja di mana ya. Nanti dicari-cari orangnya nanti. Karena contohnya dekat-dekat dengan kehidupan saya soalnya. Jadi ada satu jamuan makan begitu, makanannya datang, orangnya sudah lengkap. Yang belum datang tuh kebetulan minuman gitu. Saya pikir kan ya udahlah minuman bisa nunggu nanti kan. Tapi nggak boleh makan duduk. Kenapa kira-kira? Mau di foto. Tapi itu bukan lingkungan Buddhis. Kalau saya makan dengan lingkungan Buddhis biasanya enggak gitu ya. Bahkan kalau ada yang mau foto ditegur kadang. Misi gitu-gitu. Kira-kira kita makan makanan yang bagus, yang bentuknya fancy, kemudian difoto, diupload, itu flexing apa enggak? Kalau menurut standarnya Ibu Bapak?
Ah? Pada takut ya, biasanya ini pertanyaan jebakan saya. Flexing enggak? Oke. Kebanyakan bilang flexing. Atau contohnya saya lebih, apa istilahnya, lebih ke dalam. Kita habis ikut retret. Retretnya itu semasa retret kan enggak boleh pegang HP itu. Tapi sebelum retret, foto-foto kan? Setelah retret, foto-foto. Lalu itu di-upload di WhatsApp story, itu flexing apa enggak? Saya enggak jawab itu flexing loh ya. Karena menurut Dhamma itu ada kriteria-kriterianya. Bukan yang tampak luaran loh yang disebut flexing ternyata. Jadi kita akan mencari titik tengah yang mana sih sudah termasuk flexing, yang mana hanya sekadar dokumentasi saja. Pangsing suduling dini, maka jangsing aktif WhatsApp. Nggak ada yang berani pasang story, nggak ada yang berani upload Instagram, nggak seperti itu ya. Jadi harus dibuat jelas dulu ya. Malah semuanya jadi pasif ya, postingannya jadi nol semua. Nggak, itu Gen Z ya biasanya gitu ya. Nah Ibu Bapak, kalau di dalam Dhamma, saya ndak nemu satu istilah khusus untuk flexing. Karena kalau caranya pamer beda istilah dia. Kalau pamernya lewat ucapan, namanya wikathana. Misalkan, dia punya rumah bagus, ajak temennya main, masuk ke dalam rumah, lihat jam dinding besar, temannya tanya, wih bagus jamnya ya, nah itu murah cuma 100 juta kok. Kalau intensinya untuk meninggikan diri, itu namanya wikathana. Tapi kalau intensinya hanya untuk ngasih tahu, itu bukan flexing. Jadi kuncinya ada di mana? Intensinya, batinnya, disertai untuk meninggikan diri, apa tidak? Meninggikan diri namanya atimana. Jadi itu kualitas batiniah. Kadang ada juga orang enggak punya apa-apa nih. Tapi dia ngomong ke temannya yang lain, ya aku sih enggak kayak kamu, enggak punya perusahaan, enggak punya karyawan. Tapi anak-anakku nurut sama aku enggak kayak anakmu. Itu merendah sebetulnya kan, secara duniawi, secara kata-kata, tapi sebetulnya apa? Ngenyek. Merendahkan yang lain dari sisi yang lainnya. Jadi meskipun kalimatnya itu seolah-olah rendah hati, sebetulnya itu tinggi hati. Jadi sudah mulai jelas ya. Jadi kalau niatnya itu untuk meninggikan diri, merendahkan yang lain, flexing. Tapi kalau hanya sekadar ngasih tahu, itu bukan flexing. Siapa yang tahu kira-kira? Berarti PR-nya adalah jujur. Sebelum posting, sebelum menampilkan sesuatu, tanya, tujuanku ini apa ya? Cirinya Pak Komang kasih tahu dong, kalau saya tuh enggak sadar nih sedang flexing, cirinya gampang. Misal, kalian upload sesuatu, biasanya kan kelihatan berapa yang lihat. Ini WhatsApp story ya, karena saya cuma punya WhatsApp Ibu Bapak. Saya enggak main sosmed lain. Kan kelihatannya siapa yang melihat atau berapa orang yang lihat.
Kalau setelah ngupload kemudian ngecek terus siapa yang lihat, berapa yang lihat, flexing. Meskipun dibilang, enggak kok aku cuma ngasih tahu yang lain biar dia juga ikut berbuat baik. Tapi kalau sudah dia lebih sering melihat dirinya sendiri daripada orang lain melihat dirinya sendiri, itu flexing. Di IG misalkan ngupload sesuatu, di refresh. Biar ada muncul notifikasi, berapa ya yang kasih jempol? Itu sudah masuk ranah flexing. Itu yang tahu adalah diri sendiri. Lewat ucapan di dalam Dhamma disebut sebagai wikathana. Kalau secara visual, dia nggak banyak omong sih, tapi wajahnya cuma satu, fotonya 1000. Itu dalam bahasa Pali istilahnya sandaseti. Jadi pengen yang lain lihat aku. Inilah kehidupanku. Jadi pengen show off terus. Nah kalau dia melakukan itu lewat tindakan sehari-hari, seolah-olah candid, biar kita membuat citra tertentu yang baik dengan sengaja, namanya kuhana. Kuhana. Cuman istilah aja, pencitraan. Dan penyebabnya, ya seperti yang sudah dibahas, itu namanya atimana. Tapi ada istilah lain yang namanya mana, diawali oleh mana. Mana apa Bu Bapak? Banyak yang menerjemahkan kesombongan, tapi agak kurang tepat. Mana itu artinya membanding-bandingkan. Karena kalau sombong pasti harus lebih tinggi kan? Sedangkan mana itu merasa lebih rendah juga mana. Merasa setara juga mana. Merasa lebih tinggi, hati mana. Mana juga tapi lebih akut. Kok bisa lebih rendah malah pengotor batin juga? Orang jadi minder. Minder itu adalah pengotor batin. Merasa aku lebih rendah dari dia. Sehingga ketika diperlakukan dengan cara yang sama, kejam sekali aku padahal kan gak mampu, dia sih enak. Misalkan ada nih motivator, dari lahir sudah kaya. Pewaris bukan perintis. Terus ngomong gini, bisa kok yang penting kita bisa kerja keras, aku pun bisa. Kita yang posisinya lebih rendah, pewaris bukan, perintis juga bukan, karena hidupnya untuk bertahan hidup aja nih. Melihat ada anak yang lebih kecil dari kita ngomong begitu, bagaimana perasaannya? Terusik enggak? Kalau punya mana, merasa diri lebih rendah dari dia, dan menganggap itu kenyataan, pasti akan negatif pikirannya. Ya kamu, orang tuanya kaya dari lu. Kalau semua karena kerja keras, kuli bangunan lebih kaya dari kamu. Nah ketika ngomong gitu perasaan di dalam sini bagaimana? Panas apa adem? Panas. Tegang apa leluasa? Kebahagiaan apa penderitaan? Pengen bahagia apa pengen menderita? Berarti apa yang harus dilakukan? Jangan membandingkan. Mana itu yang lebih rendah? Kalau yang setara juga bisa membuat kita menderita loh. Misal, pergi ke wihara tertentu, bukan di Sakyamuni. Aku sama seperti orang lain juga tidak jarang berdana di wihara ini. Aku sama seperti umat yang lain juga sering berdana kepada para bante. Tapi bantenya hanya mau ngomong sama dia lebih sering daripada aku. Ketika punya pemikiran begitu,
Batin di sini damai apa bergejolak? Bergejolak. Panas apa adem? Panas. Bahagia apa menderita? Kenapa? Karena menganggap aku sama dengan dia, sehingga dunia harus memperlakukan aku sama seperti dia. Karena membandingkan. Setara aja bisa menderita loh. Apalagi yang lebih tinggi. Merasa sudah lama, sudah sering banyak punya peran. Yang disapa itu anak baru. Muncul kegelisahan. Itu pun penderitaan. Sehingga perlu enggak memelihara atik mana, kesombongan di dalam batin kita? Bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan kesombongan? Cari tahu sumber-sumbernya yang bisa membuat kita menjadi sombong. Apa aja Ibu Bapak? Apa? Iri hati. Oke, yang lain? Nanti saya akan reveal di suta katanya apa. Jadi sebelum saya pencet next, saya mau tahu. Yang membuat orang sombong itu apa sih sebetulnya biasanya? Betul, kaya, harta. Apa lagi? Pintar. Apa lagi? Terkenal. Apa lagi? Rupawan. Apa lagi? Keahlian ya, seperti tadi sudah pengetahuan, skill. Apa lagi? Ada satu. Ya jabatan, betul. Apa lagi? Satu ini. Orang Bali pasti tahu ini, harusnya. Yang semua ibu bapak jawab, ada di pustaka suci semua. Orang bisa sombong karena silsilah kelahirannya. Aku loh kasta ini. Aku loh dari kalangan ini. Orang juga bisa sombong karena punya banyak aset. Orang bisa sombong karena cantik atau ganteng. Orang bisa sombong karena punya kekuasaan. Orang bisa sombong karena punya pengetahuan. Dan orang bisa sombong karena punya follower. Apalagi sudah huruf depannya K. Jadi kalau ibu bapak punya salah satu dari 6 ini, hati-hati ya, hati-hati, bukan enggak boleh. Boleh, punya 6 ini boleh. Apalagi yang nomor 1 itu yang silsilah kan enggak bisa dihindari kan. Kita lahir di golongan mana, boleh punya ke-6 ini, tapi hati-hati. Itu bahasa Palinya sudah saya sertakan ya. Apa jangan-jangan ibu bapak punya ini semua? Apa sih dampaknya kalau kita terpancing menjadi orang yang sombong gara-gara punya 6 hal ini? Dampaknya apa? Muncul hati mana? Gampangnya bahagia apa menderita kalau punya kesombongan? Yang benar. Kalau menderita pasti enggak ada yang sombong. Buktinya semua masih sombong kalau punya salah satu dari 6 ini. Yuk. Benar. Kalau sombong itu menderita tapi enggak sadar sedang menderita. Gelisah ketika ada yang mau lebih tinggi dari kita gimana? Di antara 6 ini misalkan yang sangat. Jadi kita itu terobsesi bisa salah satu dari ke-6 ini loh. Ada yang mungkin enggak terobsesi dengan follower, tapi terobsesi dengan
Harta, ada. Ada yang tidak terlalu terobsesi dengan harta, tapi terobsesi dengan rupa. Oh, tapi ada juga yang terobsesi dengan keenam-enamnya. Satu saja kita terobsesi, di situ ada derita. Dan karena sebetulnya atimana ini pengotor batin yang halus, meskipun ibu bapak tahu secara teori, praktiknya susah. Karena nanti akan disampaikan bahwa ini nanti ada satu contoh, bahkan anagami pun masih bisa flexing loh. Tapi cara flexingnya halus, lembut sekali. Seperti kapas. Tapi semasih punya hati mana, termasuk mana, tidak akan mungkin mencapai arahat. Oh enggak apa-apa berarti kita sombongnya kan belum anagami. Bukan. Kesombongan yang dimiliki oleh anagami dengan oleh putujana sangat beda. Kesombongannya anagami tidak menjurus ke alam apaya, tapi kesombongannya putujana sangat besar potensinya menyebabkan dia terjerumus ke apaya. Ini tujuannya Dhamma kelas malam ini. Meskipun sing anagami sing gitu, bang sing alam rendah dogen wakat. Nah, meskipun tidak sampai anagami, yang jelas jangan sampai masuk alam rendah. Makanya sudah dibuatkan 3 gradasi pengelolaan kesombongan dan dampaknya pada kehidupan. Ada yang gagal, ada yang berproses, ada yang berhasil. Yang gagal saya kasih satu contoh di dalam Dhammapada. Syair ke-47. Pada waktu itu. Tapi kan sudah pernah disampaikan ya tentang Widudaba ya, di Puja Bakti ya. Berarti enggak usah ya? Oh ya, ya. Oh ulang lagi ya, ya. Secara ringkas saja ya. Di India dulu ibu bapak, ada 3 pemuda yang kuliah di Taksila. Pemuda yang pertama namanya Pasenadi dari Kosala. Pemuda yang kedua namanya Badia dari Kerajaan Mala. Dan yang ketiga namanya Mahanama dari suku Waji. Ketiganya ini akrab di kampusnya di Taksila. Tapi begitu selesai kuliah, nasibnya beda-beda. Pasenadi karena kuliahnya bagus, mungkin kalau zaman sekarang cum laude kali ya. Nah, jadi semuanya bagus, entah itu akademiknya, prakteknya tentang ketatanegaraan bagus, sehingga orang tuanya sudah yakin, sudah mampu nih. Fresh graduate udah di raja coba. Nah, fresh graduate langsung jadi raja, dia memimpinlah kerajaan Kosala. Kemudian temannya namanya Mahali, maaf bukan Mahanama tadi salah ngomong. Mahali ini dia orangnya akademis sekali. Secara akademik bagus tapi secara praktek dia menganggap dirinya tidak terlalu. Sehingga dia mengabdi menjadi guru. Ngajarin pangeran-pangeran. Badia ini yang paling apes. Dia sih secara akademik biasa-biasa aja sebetulnya. Secara perang juga biasa-biasa aja. Sehingga ketika pulang kampung, mau cari jabatan gak dapet. Malah apa? Dibully oleh teman-temannya yang lain. Ngambek, pergilah dia ke Kosala, curhat sama sahabatnya. Ya udah deh, karena kita dekat dijadikan panglima dia. Nah, waktu itu Sang Buddha sudah mencapai penerangan sempurna. Raja Pasenadi pengen sering ngasih dana makan. Cuman satu hari dia lupa. Para bante sing bangun makan. Lupa datang karena kan kebiasaannya dia dulu. Harus dia dulu yang ngasih yang pertama baru boleh kasih yang lain. Sap ya.
Sehingga para bantri jarang datang. Nah, untuk memperbaiki kesalahannya sebagai seorang raja, biar dekat lagi dengan keluarga Sang Buddha bagaimana? Kalau orang biasa tuh kan ya diplomasi, undang ajak ngomong kan, namanya raja, alih keluarga nih Sang Buddha anten polone gitu. Nanti tidak bahasa Indonesia. Cari warga suku Sakya, nikahi aja, hubungannya pasti akan rekat dengan sendirinya, betul ya? Masalahnya, suku Sakya ini sombongnya bukan main. Tadi kan yang kelahiran ya, dari jati mananya tuh, jati ati mananya itu luar biasa tinggi. Sombongnya akan kelahirannya luar biasa tinggi. Nggak rela bangsanya dia nikah dengan Raja Pasenadi. Sehingga dikirimkanlah perempuan namanya Wasabakatia. Bapaknya sih Raja Mahanama. Tapi ibunya budak. Tapi untuk menipu si Pasenadi, Raja Pasenadi, sengaja bapaknya tuh makan bareng dengan anaknya sebelum dipinang. Jadi Raja Pasenadi kan mikir, oh betul dia anaknya. Padahal dengan sengaja, demi menjaga harga diri, nipu loh bangsa Sakya itu. Benar Wasabakatia itu anaknya Mahanama? Betul. Betul dari kalangan kerajaan? Betul loh, bohong dah dia. Demi pride-nya, demi kesombongannya. Semuanya berjalan normal, namanya kebohongan bisa ditutup-tutupi. Tapi ada jangka waktunya. Dari Wasabakatia dengan Pasenadi menikah, lahirlah seorang anak namanya Widudaba. Singkat cerita memang si Widudaba disayang di keluarga Pasenadi. Tapi kok enggak pernah ngundang keluarga ibu ya? Nah, ada yang aneh. Pas umur 16 tahun baru diizinkan dia pulang kampung lihat neneknya. Bangsa Sakya tahu itu anaknya budak. Kalau dia datang ke kerajaan Sakya yang masih di bawah umur 16 tahun harus sujud pada Widudaba. Sombongnya muncul. Enggak layak kita sujud sama anak budak seperti itu. Sehingga seluruh pemuda yang di bawah 16 tahun dikeluarkan dulu. Dikosongin kerajaannya. Mungkin zaman sekarang dianggap study tour dulu lah. Keluar kerajaan. Nyampe di Kapilawastu. Dia ketemu pangeran lain Widudaba. Kan sujud ya. Karena lebih tua. Dilihat kok enggak ada yang sujud sama dia ya. Mana ya pangerannya? Dikasih tahu. Oh pangeran lagi keluar semuanya. Oh. Masih bisa ditutupi kebohongannya kan? Masih bisa, pulanglah Widudaba. Satu pengawalnya ketinggalan pedang. Padahal besi ada zaman HP nu masih sapinnya mau. Nak pikun yang kenang. Ini ada yang banyak yang opa oma yang datang ya. Namanya juga lupa kan ketinggalan. Baliklah ajudannya itu. Balik. Duduk singgasananya itu dicuci pakai air, pakai susu. Namanya orang tukang cuci kan sambil ngote ya. Sambil ngobrol dia suruh, aduh ini harus dibersihin. Tadi bekas Widudaba, anak dari budak wanita. Didengarlah. Yang namanya orang cepu, bosnya dijelek-jelekin marah enggak? Marah, dilaporin. Sejak saat itu Widudaba karena menganggap aku lo raja. Belum jadi raja, aku lo pangeran nih. Nanti awas sampai aku naik tahta ya. Seluruh bangsa Sakya ini akan aku pinjam darahnya untuk mencuci singgasanaku. Dari leher bangsa suku Sakya.
Jadi gara-gara tinggi, gara-gara sombong ya. Padahal aslinya memang anak budak kan. Fakta kan itu. Tapi kok nggak terima? Karena dia menganggapku lebih rendah. Muncul kesombongan, dendam kesumat. Waktu itu ibu bapak, panglimanya, ini udah tak singkat-singkat nih ceritanya nih. Panglimanya Badia yang dari suku Mala, punya istri ngidam. Orang ngidam harus dipenuhi enggak? Kalau enggak dipenuhi, anaknya nanti ileran. Nah, Badia ini akan memenuhi apapun perkataan istrinya, apapun perkataan keluarganya. Pokoknya yang penting keluargaku happy, aku akan melakukan apa saja. Ngidamnya sang istri adalah mandi di tempat kerajaan Licawi. Tempatnya bukan sembarang tempat, tempat paling sakral yang tidak boleh dimasukin siapapun selain kerajaan. Karena itu tempat penahbisan putra mahkota, begitulah danau itu. Demi keluarga dong, apapun akan aku terabas. Beneran Badia ini, semua yang jagain danau itu, maaf ya ini karena direkam ya, dipindah alamkan. Nah, karena kan terbayang bahasa Palinya tuh, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak serem. Nah, dipindah alamkan. Karena sekian besar powernya Badia, Pasenadi sebagai raja kan takut. Ini nanti kalau dia bisa begitu untuk istrinya, bisa juga enggak melakukan kudeta? Bisa, kerajaan lain aja dibabat habis sama dia, apalagi kerajaannya dia. Mulailah jaksa-jaksa yang korup. Ini di Pasenadi ya, bukan di suatu negara tertentu ya. Nah, mulailah bikin isu, akan ada kudeta. Padahal masih isu, namanya juga takut kehilangan kerajaan. Badia dan semua anak-anaknya dipindah alamkan. Tapi bersyukur istrinya Badia kenal Bante Sariputa, kenal Dhamma ngasih tahu, suami-suami kalian kan dipindah alamkan, pokoknya jangan sampai benci sama raja ya. Mendengar ini Pasenadi langsung merasa bersalah. Karena merasa bersalah, ditunjuklah ponakannya yang udah dibunuh Badia itu menjadi panglima tangan kanannya. Nah, ponakannya ini dekat dengan Widudaba. Dibuatlah pergolakan politik. Seperti apa? Tonton di YouTube-nya Sakyamuni ya. Ada itu. Judulnya Menang Jadi Arang Kalah Jadi Abu. Aduh. Jadi pergolakan politiknya seperti apa udah ada di situ. Nanti kepanjangan soalnya. Sudah gitu naik tahtalah Widudaba. Karena dia tinggi hatinya, dendamnya, Tatiampi loh. Mau ngebunuh. Sang Buddha juga turun tangan untuk melindungi. Biar enggak ada pertumpahan darah. Setelah dilihat, oh ini udah nggak bisa ketolong nih. Akhirnya apa? Bangsa Sakya dipindah alamkan semua kecuali dari kakeknya Mahanama dan bawahannya itu. Tapi Mahanama nggak terima cucunya sejahat itu, Ulah Pati. Nah, tahulah Pati? Nah, memindah alamkan secara mandiri ke dalam sebuah danau. Jadi habis suku Sakya. Seandainya saja dia tidak membabas habis itu Widudaba ya. Soalnya ada di samanya Pala Sutta itu. Seandainya dia tidak membunuh sekian banyak orang. Bukan dia. Itu kan yang membunuh Bimbisara ya. Jadi seandainya, jadi di cerita lain, seandainya Widudaba tidak sekian banyak, Sotapana sangat memungkinkan. Tapi gara-gara tinggi hatinya, gara-gara sombongnya, alih-alih Sotapana, dia lahir di neraka Awiji.
Tuh, kalau gagal mengendalikan kesombongan, bisa jatuh loh di alam apa ya. Mungkin bagi kita hidup zaman sekarang, oh nggak mungkin lah, kita nggak mungkin kudeta, kita nggak mungkin bunuh. Mencemooh mereka yang latihan serius. Para banti misalkan. Kita kan nggak tahu ya berhubungan dengan para banti siapa, pencapaiannya seperti apa. Kadang kalau kita merasa lebih tinggi dari bantinya, karena kita lihat mungkin bantinya melanggar winaya-winaya yang kecil, kita jadi meremehkan, kita sampai ngomong yang jelek-jelek tentang bantinya, itu perbuatan baik apa perbuatan buruk? Seandainya bantinya memang secara luaran mungkin melanggar yang kecil-kecil, tapi sudah terlanjur terucap, tapi moralitas bantinya bagus, menembus 4 kebenaran Arya, minimal hotapana, karma buruknya besar apa kecil? Bisa loh kesombongan itu mengarah pada alam apa ya. Jadi hati-hati. Karena ini orang-orang wihara kan gitu ya. Sekarang sudah terbuka. Ibu bapak lebih tahu keseharian Bante daripada Bantenya sendiri kan. Jadi kalau ada omongan-omongan negatif, ya terhadap siapapun deh, bukan pada Bante aja. Karena umat juga kita nggak tahu pencapaian spiritualnya setinggi apa. Nah itu jangan ikut-ikut. Jangan menganggap diri lebih tinggi, ikut-ikut. Karena apa? Sayang. Punya kesempatan mencapai kesucian, malah lahir di apa ya? Gara-gara tinggi hati. Termasuk juga ketika ketemu dengan penceramah, Bante senior sama Bante junior. Begitu Bante junior yang datang, didengarkan enggak? Sama enggak rasa hormatnya dibandingkan yang junior dengan senior? Coba bisa sama. Pasti ilmu yang diserap juga sama. Tapi kalau sudah a priori meremeh, mare mata habis, apa tawang? Sudah mental. Apa yang disampaikan tidak akan masuk. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Jadi harus dikelola. Nah jadilah minimal yang sedang berproses. Seperti Brahmana Sonadanda. Saya sambil lihat jam. Gak kerasa soalnya ngobrol-ngobrol ya. Jadi Brahmana Sonadanda ini sebetulnya punya potensi. Tapi karena dia lahir sebagai Brahmana, ya kelahirannya tinggi. Dia juga kaya, punya banyak pengikut, dan punya kekuasaan lagi. Sehingga ketika Sang Buddha datang ke tempatnya, galau dia. Ini yang pantas aku yang berkunjung pada Sang Buddha, atau Sang Buddha yang harus menemuiku ya? Tapi karena dia punya sedikit kerendah hatian, ya udah deh, aku yang akan berkunjung ke tempat Sang Buddha. Setelah berkunjung ke tempat Sang Buddha, di dalam perjalanan dia mikir, aku ini pintar. Tahu semua kitab Weda, di sutanya ada. Tahu 3 Weda. Aku punya banyak pengikut. Semoga ketika tanya jawab nanti, Sang Buddha tanya tentang Weda. Di pustaka suci ditulis demikian. Sang Buddha kan bisa baca pikiran ya. Dan benar, Sang Buddha tanya tentang Weda. Ditanya, Sonadanda, apa ciri-ciri orang yang layak disebut sebagai Brahmana ya? Langsung dia ngerti, mungkin itu di bab 1 di ajarannya dia. Dengan percaya diri dia jawab, Bante ada 5 Bante. Yang pertama harus punya kelahiran yang bagus. Yang kedua harus bisa menghafal 3 Weda. Ini di pustaka suci ya. Nah, disclaimer, bisa dicek. Takut zaman jani. Harus bisa tahu 3 Weda. Yang ketiga harus menjaga tampilan fisiknya.
Artinya bajunya harus rapi, grooming dengan baik. Yang keempat, harus punya moral yang bagus. Dan yang kelima, harus punya kebijaksanaan. Ditanya balik, kalau di dalam Dhamma, ciri Brahmana sejati bagaimana Bante? Sang Buddha jawab, 3 yang awal nggak usah, pakai 4 dan 5 saja. Kira-kira tersinggung nggak ajarannya digitukan? Brahmana Sonadanda agak kena Bdi. Sehingga pengikutnya bergumuruh, bisa-bisanya dianggap nomor 1 sampai nomor 3 enggak penting. Lalu ditanya, Sonadanda ini punya apa ya namanya? Saudara punya anak apa? Ponaan, hilang. Si Sonadanda ini punya ponaan. Dia kan juga kelahirannya bagus. Dia juga pinter, hafal dia, ganteng pula, tapi perilakunya ibu bapak, moralitasnya enggak bagus. Lalu dia ingat dengan ponakannya itu, benar. Meskipun dia kelahirannya murni, meskipun dia hafal 3 Weda, meskipun dia rupawan, tapi moralnya ini loh jelek. Di suatu kesempatan dia mabuk-mabukan, dia sering berkata dusta, meskipun dia tahu 3 Weda, ponaannya enggak dianggap Brahmana sejati. Mulailah ada ketertarikan Brahmana Sonadanda dengan ajaran Dhamma, ajaran Sang Buddha. Tapi kalau dia login ganti KTP, kira-kira terjadi gemuruh besar enggak di negara itu? Sehingga dia galau ibu bapak. Brahmana Sonadanda, Dhamma atau pengikut. Brahmana Sonadanda secara umum, maksudnya ya di depan umum, dia memilih pengikutnya. Tapi secara hati nurani, dia pilih Sang Buddha atau Dhamma. Terus gimana sehari-harinya kalau gitu? Brahmana Sonadanda ngomong, Bante, kalau nanti kita ketemu di depan banyak orang, enggak mungkin saya sujud Bante, coba. Kalau ada sekarang umat ngomong gitu ke Bante gimana ya? Ini ke Sang Buddha lo ngomong. Karena apa? Ya itu dia karena masih memihak pengikutnya secara umum kan, secara luaran, secara duniawi. Bante, kalau saya gini dari jauh, anggap saya sujud ya Bante. Kalau saya turun dari kereta, anggap saya sedang anjali ya Bante. Sang Buddha jawab apa? Dikasih enggak? Dikasih. Itu bedanya Sang Buddha dengan yang lain. Enggak ada ketersinggungan. Nak maramonto ya tahapnya kenang. Baru segitu tahapannya dia menghancurkan kesombongannya apa mau dikata? Seandainya Sonadanda bisa menghancurkan belenggu pengikut-pengikutnya, Sotapanna gampang. Gara-gara follower buang Sotapanna coba. Tapi masih mending, nggak masuk apa ya, masih bisa masuk surga. Tuh. Kok nggak masuk alam Brahma? Itu besok pembahasannya. Jadi minimal-minimalnya ya sebagai umat Buddha jangan jadi orang yang gagal sampai dendam karena kita punya kesombongan, tinggi hati, jangan sampai menyimpan kebencian. Nah bang ya naki ngidang posting di luar negeri bang gen. Kalau kita ngelihat ada orang posting di luar negeri, kalau sampai muncul rasa iritasi, nah itu muncul tuh kesombongan tuh. Kita pengen tapi tidak mampu. Yang dihancurkan itu adalah, aku belum punya cukup karma baik sehingga belum bisa seperti itu.
Bukan malah iri hati jelek-jelekin dia. Apalagi sampai report akun orang. Apalagi sampai ngomong yang jelek-jelek di komennya, jangan. Setidaknya tahu, oh ini muncul ketinggi hatian. Aku merasa lebih rendah dari dia. Nggak nyaman rasanya, ya udahlah. Kata Pak Komang, nggak usah komen apalagi report. Kasih like aja. Biar dia juga seneng, kan rugi udah jauh-jauh ngupload. Sing man like kan kanggoang ya. Kasihan ya. Itu ya. Setidaknya jangan sampai ke alam rendah, tapi minimal menjadi sonadanda. Tapi saya yakin umat Buddha tidak ada yang seperti sonadanda ya. Nah, masih mau sujud sama bantinya kan? Masih. Nah, berarti masuk yang terakhir. Nah, ini Badia Kaligoda ini luar biasa. Udah dikit lagi soalnya. Badia Kaligoda ini luar biasa. Kenapa? Dia itu dulunya raja. Punya banyak pengikut. Hartanya banyak. Kelahirannya juga sempurna. Tapi begitu dia tahu rambutnya mulai putih, nah kalau di India zaman dulu, kalau sudah tumbuh uban, saatnya turun tahta, jadi samana. Tapi kalau raja di samana, gampang. Biasanya aman, biasanya ya. Apa-apa serba mudah, apa-apa serba dihormati. Sekarang harus jadi bante, ngambil makanan dari umat, menerima dana makanan dari umat, makanannya juga kadang enggak tentu ya, isinya apa, dicampur juga kadang kalau pindah patah kan Tapi Badia Kaligoda ini karena punya kerendahan hati, enggak sombong, alih-alih padahal diceritakan dia itu dikasih kesempatan loh, tinggal di wihara yang bagus, yang megah, dikasih kesempatan sama teman-temannya, tapi dia milih enggak. Dia menyepi ke tengah hutan. Di dalam hutan dia berpikir, dulu aku punya segalanya. Banyak pengawal. Kalau dulu aku pergi ke tengah hutan seperti ini, pasti dikelilingi oleh pengawal. Risih. Ribet. Tapi sekarang aku tidak perlu risih lagi. Tidak perlu cemas lagi. Siapa juga yang nyerang, tidak punya kerajaan. Siapa juga yang iri, tidak punya aset. Jadi dia merasa tenang sekali. Dalam bahasa Pali dia ngomong ahu sukang. Ahu sukang. Itu artinya? Wah bahagianya, wah bahagianya. Bayangkan ada bante duduk di bawah pohon ngomong, oh bahagianya, oh bahagianya. Yang ngeliat gimana? Bante-bante lain mikir, pasti dia lagi ngayal. Yang bukan-bukan. Dulu dia kan raja, pasti dia kangen dengan kesenangan indera. Masa, oh bahagianya, masa gitu? Dilaporin ke Sang Buddha. Sang Buddha di sini bagusnya ya, meskipun dia bisa baca pikiran, dia tetap undang Badia Kaligoda bertemu dengan beliau di depan banyak orang. Klarifikasi. Sekarang kan biasanya pakai apa ya sosmed ya, aku mengklarifikasi ini. Kalau dulu enggak dipanggil, semuanya dengar. Ditanya, benar Badia Kaligoda, kamu ngomong aku sukang, betul Bante. Kenapa kamu ngomong begitu? Dulu saat menjadi raja dan memiliki segalanya, batinku selalu merasa cemas. Kalau orang yang di posisi tinggi biasanya cemas tuh. Cemas kenapa? Kapan jatuhnya ya? Tapi sekarang tanpa harta dan pengawal, aku duduk di hutan sendirian dengan batin yang damai dan bebas dari kecemasan. Oh bahagianya, oh bahagianya. Nah tugas kita, mending tuh ikutin Badia Kaligoda deh. Yang cowok-cowok ya, jadi Bante ya. Maksudnya
mulailah kurangi kelekatan kita pada 6 hal tadi. Boleh punya, tapi jangan melekat. Boleh punya, jangan merasa tinggi, biasa-biasa aja. Sekarang di penghujung, mau diskusi ya. Gimana cara mengelola kebiasaan ingin flexing? Nah, silakan bantu saya jawab. Demikian uraian yang bisa disampaikan. Kita menuju ke sesi diskusi. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih dan anumodana kepada Saudara Sakya atas uraian Dhamma yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan menyebutkan nama serta pertanyaan secara singkat dan jelas. Kami himbau kepada masing-masing penanya agar memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu supaya memberikan kesempatan kepada yang lain juga untuk bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Iya boleh, yang ingin menjawab juga boleh angkat tangan ya. Malam Pak Komang Sakya, saya ingin bertanya sedikit ya. Dalam hal untuk ini saya untuk Bante senior maupun Bante junior itu saya biasa ya menanggapi siapapun penceramahnya baik Bante senior maupun junior. Tapi yang sering saya masih pilih-pilih itu bobot materinya yang saya masih sering pilih-pilih. Jadi kalau di Asoka bobot materi yang disampaikan apa, terus kalau di Vihara Sakyamuni apa, itu masih saya pilih-pilih. Nah itu apakah termasuk ada perbandingannya? Makasih Pak Komang. Padahal saya pengen ada yang jawab ini loh. Mau jawab itu apa mau jawab ini dulu? Apa? Saya kasih, gimana maksudnya pakai Ataloka Dhamma? Habis itu baru tak jawab ya? Ya kan ada Ataloka Dhamma yang dalam hidup itu kadang kita dipuji, dicela, itu saya pakai ya. Jadinya tidak terlalu mengharapkan pujian dan tidak menanggapi celaan. Terima kasih jawabannya. Pakai Ataloka Dhamma yang tidak kekal maksudnya ya. Kadang kan memang dipuji, kadang yang dicela. Memang begitu isinya dunia kan gitu ya. Betul. Nanti saya akan pencet next, keluar kok jawaban menurut Suta. Nah, jadi mau tahu aja. Ada yang lain mau jawab? Ya udah saya jawab pertanyaan tadi dulu ya. Kalau membandingkan isi materi itu namanya preferensi biasa aja. Yang menjadi pembandingan adalah aku dengan yang lain. Kalau suatu ketika bertemu dengan yang tidak sesuai dengan preferensi, jangan di hadapannya dia ngomong, Bante yang itu lebih bagus loh materinya Bante. Nah, jadi aku lebih cocok dengan ini enggak apa-apa. Itu preferensi masing-masing. Dan juga tergantung tingkat pelatihan masing-masing. Karena ada orang yang masih senang dengan hal-hal yang sifatnya tampak fisik, misalkan pelatihan sila, pelatihan dana, silakan cari yang cocok dengan itu. Nanti akan tiba waktunya nyambung dengan pelatihan samadhi. Kalau semua dipaksa langsung ke samadhi, menderita dia, tidak masalah. Nah, jadi bukan kesombongan namanya itu. Cuman preferensi saja gitu. Oh, Bante A lebih cocok dengan preferensi batinku. Nah, sehingga aku lebih memilih ke wihara A. Bante B mungkin tidak cocok dengan preferensi, nggak apa-apa. Semua ada pasarnya gitu.
Jadi itu bukan mana namanya, itu preferensi masing-masing gitu. Mana itu kalau sampai, oh ini lebih bagus daripada ini. Jadi semuanya itu sesuai dengan kondisi pribadi ya. Karena beda-beda, tingkat batin kita beda-beda. Ada yang lebih cocok dengan yang sehari-hari ada. Ceramah yang lucu-lucu ada. Yang serius juga ada. Jadi enggak harus fanatik. Enggak boleh membanding-bandingkan. Siapapun yang di sini harus ditelan, enggak juga. Itu enaknya Dhamma. Pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang penting ada kemajuan batin. Nanti akan ada saatnya kok ibu bapak bosan dengan ceramah yang dangkal-dangkal, benar? Pasti akan bosan. Mulailah dia mencari sendiri, mungkin lihat YouTube, mulai nyambung dengan yang lebih mendalam, enggak apa-apa. Nanti akan naik kelas dengan sendirinya. Mau adain enggak jawabannya? Nah itu. Jadi saya jawab ini aja ya. Nah nih. 5 cara praktis untuk menghindari flexing, pamer atau punya kesombongan. Yang pertama adalah merenungkan anicca. Di dalam suku Malasuta, Sang Buddha ngasih contoh bagus sekali. Beliau cerita begini, dulu ketika saya masih muda, saya punya 3 istana. Pakaianku harus dari Kasi. Kasi itu adalah daerah yang terkenal fashionnya, fashion, parfum tuh Kasi tuh. Kalau zaman sekarang harus pakai pakaian dari Prancis. Harus pakai parfum dari Paris. Sang Buddha pernah ngomong gitu, dulu pakaianku harus dari Kasi. Jalan keluar, enggak boleh kena matahari. Pasti ada yang payungin. Kalau zaman sekarang pakai sunblock kali ya. Atau pakai jaket apa begitu ya. Kemana-mana ada yang nganter. Kalau zaman sekarang naik. Ya punya sopir pribadi ya. Ganti-ganti lagi tiap jam sopirnya ya. Kurang hebat apa tuh. Pakai kendaraan online. Nah itu. Dan tiap musim aku pindah-pindah istana. Tapi beliau tahu kesenangan indera semacam itu tidak bertahan lama. Sehingga meskipun aku waktu itu sedang muda, aku tidak mabuk kemudaan. Maksudnya apa? Tidak terlalu habis waktunya untuk bersolek, untuk merias diri, untuk healing lah zaman sekarang ya. Karena tahu cepat atau lambat kemudaan juga akan hilang. Aku juga tidak mabuk kekuasaan. Karena tahu kekuasaan kekal apa tidak. Aku juga tidak mabuk kehidupan karena tahu kehidupan tidak kekal. Jadi 6 hal yang orang-orang kejar tadi, kekal apa tidak? Karena tahu tidak kekal, untuk apa kita pamer? Itu juga nanti bakal ditinggal. Cara yang kedua, merenungkan sifat dari dukkha. Perasaan yang nyaman, dapat jempol yang banyak di sosial media, kekal apa tidak? Dipuji-puji, wih bajunya bagus. Berdebar-debarnya ketika dipuji, kekal apa tidak? Dipuji-puji, wih kemarin habis dari luar negeri ya. Ya biasa itu, ada kerjaan. Tapi di dalam hati ya, wih. Itu kekal enggak perasaan semacam itu? Perasaan yang lahir dari kesenangan indera, apapun itu,
gampang sekali menguap. Di dalam Cula Duka Khanda, Sang Buddha juga bercerita. Perasaan apapun, dari makanan enak, melihat yang indah-indah, mendengar yang bagus-bagus, menyentuh yang, kalau nyentuh apa dong? Yang halus-halus, yang lembut-lembut, yang anget-anget. Itu pun tidak kekal. Kalau tadi ingat sambut dengan hangat katanya, pakai AC gimana banget. Jadi perasaan yang muncul dari 6 kesenangan indera termasuk dalam pikirannya menghayal yang bagus-bagus, itu pun sifatnya tidak kekal. Masuk akal enggak mengejar hal-hal yang seperti itu sampai harus merugikan orang lain? Yang ketiga, merenungkan anatta, bukan diri. Di dalam Anatta Lakkhana Sutta disampaikan, tubuh ini kekal apa enggak? Bisa bertahan apa enggak? Bisa diperintah enggak tubuhnya, wahai tubuh muda terus dong? Bisa diperintah enggak perasaannya? Perasaan happy terus dong? Enggak bisa. Anatta, enggak bisa diatur dia. Memang sifatnya enggak bisa diatur. Yang keempat, renungkan asubha. Ini terutama yang suka flexing, lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya. Ini bukan soal usia loh ya. Karena tua-tua keladi zaman sekarang ya. Makin tua makin, apalagi di sosmed filternya tuh crudnya hilang. Jadi agar tidak terlalu flexing gitu, sifat dari tubuh ini sebetulnya cantiknya hanya sebatas kulit. Coba kulitnya dibuat transparan. Makanya di Wijaya Sutta ada tuh di Parita Biru kan? Pernah baca enggak? Cuma beberapa yang bilang pernah. Dan semuanya ini udah ada loh, Anatta Lakkhana Sutta juga ada. Wijaya Sutta juga ada. Jadi dengan tubuh yang penuh kotoran ini, orang masih berlagak loh. Menganggap diri lebih tinggi dari yang lain, kata Wijaya Sutta. Hanya orang dungu katanya yang berlaku demikian. Yang kelima, punya kerendahan hati. Apa manfaat orang punya kerendahan hati? Kira-kira kalau suluh bergaul, mending bergaul dengan orang yang sombong, apa yang rendah hati? Berarti banyak punya teman ya? Kira-kira lebih nyaman dengerin cerita yang meninggikan dirinya sendiri, atau mendengarkan cerita yang sederhana tapi menusuk ke hati? Salah ngomong, mengena ke hati. Kan kita ngerasa ya kalau ada orang yang ngomong, aku tuh gini, dia aja dah. Dunia berkeliling di seputaran dia aja. Nyaman enggak? Makanya salah satu ciri orang yang rendah hati, enak sekali diajak ngobrol. Dia akan menjadi pendengar yang baik. Sehingga apa? Orang akan banyak percaya pada kita. Dan yang paling penting dari punya sifat kerendahan hati, niwatu, ni artinya tidak. Wata tuh artinya angin. Sing ada angin. Apa artinya? Nggak bergejolak. Mau diapakan dia nggak bergejolak. Niwatu. Diterjemahkan menjadi rendah hati. Aneh kan? Aneh. Iya, secara literalnya apa ya? Angin yang mulai redam dulu. Angin yang ya pokoknya gitulah di bahasa Bali. Fungsi utama dari kerendahan hati adalah belajar spiritual sangat diperlukan. Praktik dhamma sangat diperlukan. Kalau tinggi hati, sulit dapat guru.
Pasti diajak debat aja gurunya. Gurunya pasti pindah. Nah, tapi kalau punya kerendahan hati, gurunya pasti seneng. Dikasih dah semua ilmunya. Tuh ya. Jadi gunakanlah 5 hal ini untuk praktek sehari-hari sehingga kesombongannya memudar. Tuh. Soalnya dijawab satu tentang Anicca, ibu bapak enggak ada yang jawab. Jadi saya jawab sendiri deh. Ya, ya silakan pertanyaan berikutnya kalau ada. Dipersilakan untuk penanya berikutnya, boleh mengangkat tangan dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Mungkin dari sisi kiri ada yang ingin bertanya. Nama Braya Pak Komang. Ingin nanya terkait kerendahan hati. Ada beberapa teman saya itu mungkin saking rendah hatinya itu dia di kantor tuh sering banget curhat tentang kesusahan hidupnya gitu di rumah. Aku punya kesulitan ini, kesulitan ini, kesulitan ini. Apakah itu juga hal yang baik untuk dilakukan atau sebetulnya perlu kita nasihati untuk hal tersebut? Karena kita juga di sisi lain kita selalu mendengarkan ya kasihan juga hidupnya, tapi berlarut-larut dan diulang-ulang terus-menerus seperti itu. Jadi kasihan juga tapi gimana gitu. Makasih ya Pak. Ada perbedaan besar antara rendah hati dengan rendah diri. Nah, ya. Kalau yang tadi disampaikan temannya itu dia rendah diri. Dan rendah diri itu sebetulnya adalah tinggi hati yang disembunyi-sembunyikan sebetulnya. Ya, rendah diri gitu. Sehingga dia cari orang untuk bisa dikasihani. Biasanya gitu. Jadi victim mentality namanya. Tapi kalau rendah hati, sebetulnya dia mampu. Tapi tidak merendahkan yang lain. Dan tidak terguncang. Kalau orang lain lebih tinggi, ya mudita-cita. Kalau yang lain sejajar, ya sama-sama meta. Kalau yang lain lebih rendah, dibantu punya karuna. Tapi batinnya tidak bergejolak. Kaya, iya, tapi tidak merendahkan yang miskin. Kalau di kitab penjelas, orang yang punya sifat kerendahan hati, mau dicaci maki kayak apa juga tidak akan bisa jatuh mentalnya. Kenapa? Dia tahu kualitas dirinya sendiri, tapi tidak dikeluarkan flexing di umbar-umbar kemana-mana. Kenapa? Tidak perlu validasi dari luar. Jadi itu urusan batiniah niwato itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sifat yang seperti itu? Ya kalau masih tahan didengarkan aja. Nah, didengarkan. Kadang orang tuh sudah di rumah mumet ya, mumetnya dibawa ke kantor. Nah, jadi didengarkan saja. Kalau memang dikira dia punya potensi untuk berubah, dinasehati saja. Tiap orang punya kisah dan masalahnya masing-masing. Gitu. Jangan ikut adu nasib ya. Kamu baru begitu, aku loh. Ya, jadi didengarkan saja. Mungkin karena dia punya rasa percaya sama kita kan, makanya dia cerita. Tapi kalau dia ceritanya ke semua orang, biarin aja dah. Tapi kalau dia hanya cerita ke kita, dengarkan. Kalau bisa dikasih nasihat, kasih nasihat.
Yang jelas itu bukan kerendahan hati. Nah, itu rendah diri namanya. Gitu. Jadi dia menganggap kualitas dirinya, aduh nggak pantas, harusnya aku dibantu. Ya seperti tadi, mana pembandingan merasa diri lebih rendah, sehingga dia punya pola mental yang lain harus bantu aku gitu loh. Masalahnya di situ. Karena merasa rendah, yang lain harus bantu aku. Tapi kadang kan tidak semuanya punya kemampuan membantu atau kemauan membantu. Apa dampaknya? Merasa dunia sangat kejam. Dunia tidak adil bagiku. Nah, padahal itu kan egonya sendiri kan. Padahal apa? Posisinya dia yang sekarang ada campur tangannya sendiri tidak di kehidupan lampau. Nah, tapi mau diakui enggak itu? Nah, itu masalahnya. Kalau sudah terpojok, lupa hukum karma. Tapi kalau sukses, ini kan karena upayaku. Karma baik sedang berbuah. Tapi kalau sedang down, sedang dalam posisi terpuruk, lupa ada hukum karma tuh. Pasti nyari yang lain, pengen yang lain ikut bantu. Bahkan menganggap yang lain wajib membantu. Nah itu pola pemikiran yang salah. Victim mentality, kenapa kok ada yang begitu? Lebih nyaman enggak begitu? Apa lebih nyaman berusaha? Kalau dalam masalah nih, lebih nyaman kita ditolong, apa kita yang berupaya maju? Yang benar. Ketika kapal akan tenggelam, kalau ada orang yang ngomong, tenang, nanti akan ada yang nolong. Atau tuh ada pelampung, harus renang masing-masing. Lebih nyaman yang mana perintahnya? Dan ini bukan soal perahu yang tenggelam. Nah, ya, jadi itu rendah diri. Didengar aja. Anggap saja itu white noise kan. Kadang kan orang nyari suara hujan kan. Nah, tapi kalau bisa bantu, bantulah ya. Kalau punya karuna, punya kemampuan, bantulah. Semoga memadai jawabannya. Dipersilakan kepada penanya selanjutnya. Satihontu Namo Buddhaya, Prof. Sakya. Tadi saya membaca waktu ada Badia, ternyata di cerita Sang Buddha banyak juga nama Badia. Karena yang di murid Pancawagya juga ada Badia. Dan ini katanya ada banyak benar nama Badia. Nah itu pertanyaan pertama. Dan tadi kembali saya lihat 5 cara untuk mengatasi tidak flexing kan begitu. Yang terakhir 5 cara praktis ya. Anicca, dukkha, anatta, asubha dan niwato ya. Ya, oke. Padahal ya, kalau yang orang pintar ini kan semua mestinya diikuti begitu ya. Cuman kenapa orang masih suka tidak mudah dinasehati alias suka flexing gitu. Apakah itu dari lingkungan atau memang dari diri sendiri yang memang sok pamer? Karena terus terang saya juga sekarang tidak ada medsos-medsos. Saya seperti tadi sadar, sebenarnya ingin lihat jempol aja ya. Gitu loh, untuk apa begitu kita bilang-bilang di diri kita di medsos ya. Ada muncul perasaan itu, dulu terus terang saya punya ya. Tapi belakangan saya nggak pernah post lagi karena untuk apa ya, saya tidak ada manfaat untuk diri. Tapi hanya untuk ingin melihat jempol dan itu juga tidak perlu. Karena setelah ya makin belajar begini ya tidak perlu.
Terus nah ini yang nomor 5 sebenarnya melatih batin untuk bersikap rendah hati dan tidak angkuh dalam pergaulan sehari-hari agar semua nyaman, berlandaskan tuntunan luhur dalam meta karania. Jadi yang saya ingin, yang ini untuk menghindarinya, menghindari agar tidak flexing kan seperti itu ya. Nah, konsep pun sudah diberikan ya. Tapi kenapa ada orang masih seperti itu dan bagaimana cara untuk tidak seperti itu, dan juga tadi kan ada tingkatan 1, 2, 3 proses, sedang dan berhasil yang 3. Nah, bagaimana cara kita tahu diri kita ini ada di mana yang 3 tadi itu, yang badia, yang berhasil. Terima kasih. Ya, menjawab pertanyaan yang pertama, emang berapa orang namanya Badia? Banyak banget. Tadi udah lihat sendiri kan muncul berapa tokoh namanya Badia, cuman belakangnya yang beda-beda. Nah. Ada Badia Kaligoda ini. Terus ada Badia Pancawagia ada juga. Terus ada Badia yang lain, Pangeran Badia. Pangeran Badia yang apes nasibnya itu juga Badia itu namanya kan. Jadi tadi tak cari di itu kan, di AI itu kan langsung tak cari, ada banyak sekali sebetulnya. Dan masing-masing punya kisah masing-masing. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa ya kok padahal udah dikasih tahu tuntunannya, tapi kok masih aja begitu ya. Di dalam Cula Duka Kanda Sutta ini di Majjhima Nikaya 14 juga disampaikan. Jadi meskipun seorang itu sudah Sotapanna, jadi di sutta ini ada seorang bernama Mahanama. Mahanama itu adalah pangeran suku Sakya yang diangkat menjadi raja. Bukan. Mahanama beda lagi. Mahanama itu yang diajak berbincang dengan Anuruddha. Siapa yang harus jadi biku? Aku apa dia? Yang itu. Mahanama ini meskipun dia masih menjadi orang pemerintahan, kurang tahu saya yang Mahakala. Yang jelas Mahanama itu di sini adalah pangeran bangsa Sakya. Mahanama ini tanya ke Sang Buddha di dalam Cula Kanda Sutta ini, kok saya sudah ngerti nih ajaran Buddha nih, bahwa loba dosa moha itu yang membawa duka, tapi kok pada kesehariannya saya masih aja senang dengan loba dosa moha gitu. Nah, meskipun dia sudah Sotapanna, Sang Buddha menjawab, karena kalau orang masih melekat pada kesenangan indera, selama itu dia tidak akan tahu kebahagiaan yang lebih tinggi di luar dari kesenangan indera. Orang flexing pasti tidak jauh-jauh dari kesenangan indera kok. Makanan, aset, follower, kekuasaan. Semuanya itu untuk bisa gampang dapat kesenangan indera. Gampangnya apa toh kesenangan indera? Pokoknya mata ngelihat yang bagus-bagus. Bentuk nyatanya apa? Rumah yang mewah, istri yang cantik, suami yang ganteng. Pokoknya dari 5 indera ini nih luang-luang yang bagus-bagus, itulah kesenangan indera. Wujud nyatanya apa? Yaitu punya banyak harta, makanan mewah. Sehingga makin orang melekat pada kesenangan indera, makin flexing lah dia jadinya. Bahkan menghalalkan segala cara. Di situ letak masalahnya. Nah, pertanyaan saya, kesenangan indera itu sebetulnya menghasilkan apa sih?
perasaan. Melihat yang bagus-bagus, apa yang muncul? Senang. Senang itu perasaan. Mendengar yang indah-indah, perasaan. Jadi kita semua ini diperbudak oleh, makanya kalau ibu bapak belajar abidama maupun paticca samuppada, bersebab perasaan muncul tanha. Wedana pacaya tanha. Karena ada perasaan inilah muncul nafsu keinginan. Karena muncul nafsu keinginan, tawang penceritanya kan. Disitulah kemunculan duka. Oh, berarti yang dihilangkan apanya? Perasaannya. Aku mau jadi orang yang tidak berperasaan. Enggak bisa, kenapa? Masih punya mata, masih normal nih, muncul perasaan. Pas muncul perasaan itulah kita tahu betul. Ada orang yang mengatakan disadari, oh ini perasaan menyenangkan muncul. Sifatnya dari perasaan ini kekal apa tidak? Oh nak berdua orang. Nah, itu prakteknya, makanya memang sulit prakteknya apa? Karena masih melekati kesenangan indera. Gampang kan? Teorinya. Jadi yang dikelola itu kalau makanya di dalam Satipatthana kan ada yang dia bisa melihat tubuhnya, sifat aslinya seperti apa, kemudian muak dengan tubuhnya dalam arti yang baik ya, maksudnya tidak melekat lagi pada tubuh, mencapai kesucian dia. Ada juga yang, saya lebih terampil dalam melihat perasaan misalkan. Dia dibiarkan aja ada perasaan muncul, dibiarkan aja. Terus dia lihat, perasaan ini pun tidak kekal. Seberapa lama sih dia muncul? Nah agar bisa bertahan itu perlu apa Ibu Bapak? Apa? Betul. Kanti. Perlu kesabaran. Muncul perasaan yang menyenangkan, berdebar-debar misalkan. Ya, nikmati aja. Sampai nanti kalau sudah punya cukup kesabaran, lihat. Sebetulnya yang merasakan perasaan itu apa sih? Ngerasa enggak ada satu sosok yang merasakan, yang berpikir? Apa itu? Yang tahu semuanya ini apa itu? Sekarang ngerasa enggak ada satu sosok yang bersembunyi di dalam tubuh Ibu Bapak? Sedang mendengar uraian ini. Sedang melihat yang ngomong ini. Sedang merasakan lagi duduk di kursi. Apa itu? Yang tahu semuanya ini apa? Kesadaran. Kesadaran itu kekal apa tidak? Tapi rasanya benar enggak ketika ada orang mengatakan kesadaran itu bersembunyi di dalam kepala? Atau bersembunyi di dalam dada? Seperti ada roh? Ini mulai agak mendalam nih. Pada rencananya saya mau ajak untuk menghancurkan Sakaya Ditti itu. Merasa aku di dalam itulah Sakaya Ditti. Karena ada Sakaya Ditti itu betul ego di sana. Padahal semua yang dialami ini
Hanya pergantian kontak indera aja. Indera melihat, indera mendengar, indera mencium, indera tubuh. Kemudian batin punya fitur ya, fitur batin yang namanya mengingat tiap momen. Dan batin tuh cepat sekali muncul dan padamnya. Jadi begitu ada kesadaran melihat muncul, padam, berganti dengan kesadaran mendengar muncul, padam, berganti dengan kesadaran tubuh muncul, padam, terus berganti-ganti demikian, sangat cepat, sehingga seolah-olah kesadaran yang barusan tuh sama dengan kesadaran yang sekarang. Karena batin bisa nginget momen sebelumnya. Kenapa kok kita merasa ada roh di dalam kepala? Kalau kita coba mikir gimana biasanya ekspresinya. Tapi kalau ada rasa dan emosinya meluap-luap, apa yang dipegang? Kenapa begitu? Ini hatiku, ini pikiranku. Padahal itu hanya ilusi. Kenapa kita merasa ada sosok di dalam kepala yang berpikir, yang melihat semua ini? Karena kontak indera kita ngumpul di kepala semua. Mata, di kepala telinga, di kepala hidung, semuanya ngumpul di kepala. Saking cepatnya terjadi, dianggap berbarengan enggak? Dan batin bisa ngingat momen sebelumnya loh. Karena bisa ngingat sehingga merasa ada satu roh yang tetap di dalam kepala. Padahal mekanismenya begitu. Ada kesadaran melihat, muncul, padam, berganti dengan kesadaran mendengar, muncul, padam. Tapi sangat cepat dan bisa ingat, menganggap ada roh. Begitu ada roh, berarti ada pemisahan aku dan bukan aku. Yang sesuai dengan seleraku, apa yang terjadi? Cengkram, loba. Yang tidak sesuai dengan seleraku, tolak, kebencian. Demikian pula dengan perasaan. Kok orang kalau merasakan sesuatu yang emosional ke dalam dada, karena hal-hal yang emosional merubah irama jantung ibu bapak. Kadang cepat, kadang enggak. Sehingga kalau misalkan kaget, ayam. Nah, enggak ada yang gini kan? Pasti ada perubahan tegangan di sana sehingga menganggap ada sesuatu di dalam jantung. Sehingga ada menganggap ada diri di dalam jantung. Padahal yang terjadi apa? Hanya pergantian kontak indera di dekat sini. Kalau itu dianggap sebagai kebenaran, ada roh di dalam diri, ada yang berpikir di dalam kepala, itu namanya sakaya diti. Anggapan keliru menganggap ada diri di dalam tubuh. Itu yang menyebabkan ada loba dosa karena moha. Anggapan keliru. PR-nya meditasi untuk menghancurkan ilusi itu. Bukunya sudah dibagikan? Oh, belum semua dapat ya. Jadi ada buku menuju realisasi anatta namanya. Di sana dikasih tahu step by step untuk menghancurkan sakaya diti. Dengan bahasa yang mudah. Menurut kita kan mudah ya. Yang udah sering baca dhamma mudah, tapi menurut yang lain belum tentu gitu. Kalau ada yang belum dapat nanti silahkan daftar ke panitia ya. Nanti bisa dikasih. Maksudnya bukan nanti hari ini ya. Saya enggak bawa soalnya, tak pikir sudah punya semua. Jadi di situ ada step by step untuk menghancurkan sakaya diti. Itu ya Bu Maha ya. Kok meskipun secara teori
kita tahu begitu, tapi kok masih aja seperti itu. Nah itu kita kalah telak dengan perasaan. Pikiran ini kalah telak dengan perasaan. Meskipun pinter, meskipun dia tahu dhamma, tapi kalah telak dengan perasaan, hanyut dia. Tuh. Sehingga untuk bisa berlatih demikian, harus sering-sering meditasi. Meditasi itu bukan ketika duduk ya, tapi ketika muncul fenomena apapun, misalkan emosional tinggi. Oh, ada batin yang bergejolak. Sifat gejolak ini juga tidak kekal. Agar bisa tidak terpengaruh, butuh kesabaran. Jadi kita tidak akan diombang-ambing oleh perasaan. Semoga memadai jawabannya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan satu lagi, maaf ya, lagi satu ya. Kemarin kita retret. Nah, Bante Adadiro mengatakan bahwa kita kan sudah lahirnya seperti yang ya air mata seperti berapa samudra. Kita lahir hanya untuk makan, ya karena punya rupa dan pancakanda. Jadi memang lahir dari kecil, besar, dewasa, cari kerja, hanya untuk apa? Untuk makan. Dan akhirnya mengumpulkan harta, makan, meninggal, dan lagi begitu seperti itu. Dan ilustrasi Bante menggugah saya, begitu benar juga. Ya memang hidup ini hanya muter-muter begitu saja. Jadi seperti tadi Saudara Sakya mengatakan rajin meditasi, ya memang hanya itu satu-satu jalan untuk kita bisa terbebas seperti itu ya Romo. Ya. Dan apakah, nah tadi kan perasaan, kita terombang-ambing karena kita sudah jadi manusia, punya perasaan. Nah tapi untuk samsara ini gitu, jadi sebenarnya juga untuk makan saja kan, untuk makan badan ini. Maksudnya seperti apa? Boleh dijelaskan lebih jelas? Terima kasih. Sebetulnya yang dimaksud dengan makanan itu bukan hanya makanan fisik kan. Ada pasa ahara, makanan kontak. Kita lapar pengen kontak terus ya. Pengen dengar terus. Makanya ketika disuruh latihan 8 sila. Padahal cuma sebulan berapa kali? Ada yang bilang 4 kali, ada yang 2 kali ya. Susah. Karena apa? Batin kita masih lapar. Batinnya yang lapar. Dan kalau mau jujur, ketika terjadi sesuatu yang buruk pada kita, batin yang belum tercerahkan itu pengen tetap ada. Namanya bawa tanha. Jadi meskipun kita sudah bisa menghadapi kama tanha, mengatasi kesenangan indera misalkan, bahkan meditasinya mendalam, mencapai jana, tapi ada satu tendensi bahwa yang sadar ini harus tetap ada. Sehingga orang yang belum mengenal Dhamma, sebaik-baiknya dia meditasinya rajin, paling mentok alam Brahma. Karena apa? Ya, manusia cetananya masih perlu makanan. Karena tidak bisa menerima bahwa sosok aku ini tidak kekal. Aslinya tidak bisa menerima, pengennya tetap kekal. Karena pengen tetap kekal, begitu tubuh hancur, yang menopang batin ini hancur, dia pengen ada. Apa yang dilakukan? Nah, pengen lanjut nyari tubuh baru. Iya,
Tapi kan makanannya tetap batin. Brahma pun bertingkat-tingkat. Ada yang rupa Brahma, ada yang arupa Brahma. Yang arupa Brahma ada berapa? Kalau dia terobsesi dengan kekosongan, lahir di alam kekosongan. Kalau dia terobsesi dengan cita yang kekal, ya lahir di sana. Tapi kalau lebih halus menganggap, oh batin ini pun sebetulnya kita kenal sebagai karena ada persepsi, berarti kan sebaiknya enggak punya persepsi sama sekali. Pengen enggak punya persepsi, tapi tahu enggak ada persepsi enggak? Jadi kan tahu satu fenomena karena ada persepsi kan. Berarti yang lebih halus dari persepsi apa? Enggak ada persepsi kan. Tapi kok tahu enggak ada persepsi? Berarti kan masih ada persepsi. Makanya alam yang paling tinggi adalah newasanya, naksanya, ayatana. Landasan bukan tanpa persepsi, bukan juga. Karena apa? Menganggap persepsi ini berat sebetulnya. Karena masih ada persepsi ini makanya berat sehingga pengen enggak ada persepsi. Kok tahu enggak ada persepsi? Itu. Jadi mentoknya di sana tuh kalaupun orang rajin. Karena apa? Menganggap yang sadar ini enggak punya persepsi. Sehingga masih lahir dia meskipun umurnya panjang. Karena ringan sekali. Kita sudah mengetahui 36 alam ya di dalam ajaran Sang Buddha. Tapi kenapa dia bisa lahir karena ingin seperti itu? Karena kalau kita sudah belajar, ya maaf, kalau menurut saya yang saya tangkap kan sudah diajarkan ini. Oh di alam manusia paling bisa cepat menjadi baik dan menjadi tidak baik kan begitu ya. Saat ini kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih cepat karena tidak lama hidupnya tidak lama. Sedangkan di alam Brahma kan berratusan ribu tahun mungkin ya seperti itu. Dan kenapa ada orang ingin ke situ dan tidak ke sini atau mungkin pikiran saya aja yang begitu ya. Terima kasih. Ya, masalahnya untuk menuju ke satu alam itu tidak cukup dengan keinginan. Ada enggak yang pengen di alam surga sekarang? Tapi kan boleh punya keinginan saya bertekad, beradithana begitu dengan praktek sila. Sila dana, sila bawana, ingin begitu boleh ya. Dan katanya kalau sudah tekad terus di ini ya menjadi seperti suami istri kalau dia oke, nanti kelahiran kemudian kita sama-sama lagi ya biar ketemu, katanya bisa seperti ya saudara dengan Sang Buddha. Oh berapa kali itu suami istri seperti itu ya, Iya. mohon penjelasan. Ya, makanya tadi dikasih contoh. Katanya kan ada kisah, nanti kalau kita pasangan nih couple, mungkin karena saking happy-nya berpasangan, jadi bertekad, nanti kita ketemu ya. Kalau hanya tekad gitu aja enggak bisa. Harus sama keyakinannya setara, moralitasnya juga setara, kedermawanannya juga harus setara, kebijaksanaannya juga harus setara. Meskipun pengen bareng-bareng, tapi ibu-ibunya keda masalah, bapak-bapaknya ngerokok di parkiran. Salah ngomong saya pasti ada ya. Tidak bisa sama-sama kebijaksanaannya. Jadi tidak bisa hanya cukup aku pengen bareng sehingga nanti akan jadi bareng. Ada aditana namanya tekad. Kayak kalau aditana tuh kalau dibayangkan tuh seperti orang nancepin bendera. Benderanya situ
Kita menuju ke sana apapun yang terjadi, itu aditana. Ngancepin target itu aditana tuh. Tapi namanya target, dia akan mendekat atau kita yang harus mendekat? Ah itu makanya harus ada, ya itu kalau daya upaya itu perlu. Nah sama seperti kita pengen lahir di alam surga. Boleh, tapi untuk kesananya ada caranya. Prosesnya ada gitu. Tapi di dalam batin, mau ke alam manapun yang belum tercerahkan, masih pengen ada. Masih pengen berlanjut. Makanya untuk gampangnya memahami 31 alam kehidupan, cek di dalam batin secara jujur. Kalau ndak ada pengaruh dari luar, nggak ada orang lain, kira-kira yang di dalam sini dominannya baik apa buruk itu aja dulu. Kalau dominannya itu banyak kemarahan, iri hati, pengen marah-marah terus. Tempat yang paling cocok tuh di mana? Yang banyak api ya, yang banyak disiksa kan bisa marah kan? Jadi secara alami kalau batinnya terus marah-marah akan condong ke alam nih raya. Tapi kalau direnungkan di dalam hati, kemudian syukurlah yang penting bisa makan, bisa tidur, bodoh enggak apa-apa. Yang penting bisa beranak pinak. Kira-kira tempat yang cocok, yang penting hidupnya bisa makan, bisa tidur. Flora dan fauna. Nah. Tapi kalau saban hari misalkan punya sesuatu yang disayang ya, entah itu benda, entah itu rumah, kemudian suatu saat ndak bisa lagi mencengkram benda itu, terus kepikiran sama benda itu, entah benda, entah kejadian, entah tempat, terus saja kepikiran, pengen di situ terus, menunggu tempat itu, alam apa yang cocok? Hantu, peta, karena melekat sekali. Tapi kalau diperiksa di dalam hatinya itu, mabuk dengan kekuasaan, yang penting bisa merintah banyak orang. Aku powerful, terus seperti itu, cocoknya di alam apa ya? Asura. Tapi ya kadang saya di rumah baik, kadang muncullah jelek-jeleknya. Tapi enggak sampai malas banget sih. Enggak sampai merugikan yang lain sih, enggak pengen berkuasa juga sih, biasa-biasa aja. Tapi penuh drama hidupnya. Kadang ketawa-ketawa, kadang sedih. Cocoknya di mana? Kita dah. Agak imbang sedih sama bahagianya kita. Tapi kalau di dalam hatinya, kalau ada orang itu pengen bantu orang kesusahan, tergerak hati gitu loh. Ketika habis ngasih sesuatu, ada kayak adem gitu di dalam hati. Kemudian dia tidak sampai hati untuk menyakiti pihak manapun. Hatinya lapang, senang dengan tempat-tempat yang bersih, rapi hidupnya, tertata dengan baik. Cocoknya di mana? Alam dewa. Tapi ada juga capek lagu itu aja. Kalaupun nikah dengan orang gitu-gitu aja rasanya. Rumah juga mau rumah ini yang model apa? Japandi. Yang model industrial, yang model kayak istana, itu juga sama-sama untuk tinggal di dalamnya. Capek, ngurusnya capek. Bising, dengar konser bising. Pengen tempat-tempat yang sepi. Nggak suka lagi dengan kesenangan indera. Cocoknya di mana? Alam Brahma. Jadi sesederhana itu
Ini hanya penyimpelan ya. Kecenderungan batin orang akan mengarah ke alam-alam itu. Tapi seindah-indahnya alam, ada syarat dan ketentuannya. Setiap film ada endingnya. Film trailer yang kejam-kejam, ada endingnya. National Geographic Flora Fauna, ada endingnya. Film hantu, ada endingnya. Film Mahabharata, dulu yang film apa ya, yang kerajaan-kerajaan tuh? Pasti milenial tuh tersanjung. Ini yang Gen Z apa itu lah. Itu dah tuh. Juga ada endingnya. Film Brahma kayak kan ya. Belum nemu contohnya nih. Jadi apapun itu alamnya tidak kekal. Seperti karyawan udah naik jadi pertama mungkin training, staff tetap, supervisor, manajer, direktur, pensiun harus turun lagi. Begitu masanya berakhir. Capek enggak? Masalahnya setiap keluar dari film kita enggak ingat. Resign dari tempat A, masuk tempat B, tempat A terlupakan. Sehingga seolah-olah tiap episode baru. Situ masalahnya. Makanya kalau orang bisa mengingat masa lampaunya, nah mulai dah. Karena yang diingat bukan yang happy-happynya aja. Proses meninggalnya juga diingat. Berpisah dengan pasangan yang romantis luar biasa juga diingat. Punya anak yang baik terpisah juga diingat. Capek. Makanya mulai pengen keluar dari alam samsara. Nggak mau jadi sutradara lagi. Keluar dari perfilman samsara. Demikian yang bisa disampaikan karena sudah waktu. Semoga memadai ya jawabannya ya. Nah, semoga kita semua semakin maju di dalam dhamma. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.